Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dalam materi teks iklan, yaitu yang kita bahas adalah iklan, slogan, dan poster. Sebelum kita masuk ke materi ini, karena kita hari ini jam pertama di hari Rabu ini, maka kita awali dengan berdoa agar segala sesuatu pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Oke. Bulan Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kita tetap semangat seperti semangat para pahlawan dalam meraih kemerdekaan kita dalam proses pembelajaran daring di sekolah kita. Terima kasih. Kita mulai di awal ya. Oke. Hari ini kita belajar tentang unsur-unsur dan jenis-jenis iklan, slogan ataupun poster. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu iklan, apa itu slogan, dan apa itu poster. Demikian juga dengan ciri dari masing-masing iklan, slogan, juga poster. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya adalah bahwa kalian bisa menyebutkan perbedaan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, dapat menyebutkan jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Oke, hari ini kita membahas tentang unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Kita bahas dulu yang iklan. Yang jelas ketika kita bicara iklan, maka kita tidak bisa lepas dari gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Apabila iklan itu dalam bentuk gambar, maka dia berubah gambar dan kata-kata. Apabila dia berbentuk audio, maka dia akan berupa kata-kata dan suara. Apabila dia berupa audio visual, maka semuanya lengkap, terdapat gambar, kata-kata, gerak, suara. Dalam bentuk gambar, kita bisa lihat dalam koran, majalah, dan sebagainya. Dalam bentuk kata-kata dan suara, kita bisa mendengarkan melalui radio. Dalam bentuk gambar, kata-kata, suara, dan gerak, maka kita bisa mengikuti dari televisi. Nah, itu ciri dari sebuah iklan atau unsur-unsur dari sebuah iklan yang harus kita ketahui. Yang kedua adalah slogan. Kita sudah tahu ciri slogan kemarin. Kekuatan slogan terletak pada kata-katanya. Apabila kita mendengar sebuah slogan dari radio, maka kita hanya akan mendengar suara dan kata-katanya. Sangat jarang sekali kita mencermati slogan dari sebuah televisi. Sangat jarang sekali, ya. Karena apa? Karena slogan hanya memunculkan kata. Kalau di televisi berarti ada suara tanpa ada gerak dan sebagainya. Kalau sudah ada geraknya, audiovisualnya, maka dia masuk ke dalam iklan. Oke, yang terakhir adalah poster. Unsur dari poster adalah kata-kata dan gambar. Ingat, yang namanya poster, kekuatannya terdapat pada gambar. Sehingga apapun yang ada pada gambar tersebut, maka itu adalah poster. Kata-kata hanya sebagai pemanis atau penjelas saja. Oke ya, jadi itu unsur-unsur iklan. Yang kedua adalah kita membicarakan tentang jenis-jenis iklan. Oke, tadi kita sudah membicarakan unsur-unsurnya, maka kita kali ini berbicara tentang jenis-jenis iklan. Kalau kita bicara tentang jenis-jenis iklan, maka jenis-jenis iklannya ada yang sesuai sifatnya, ruang, dan tujuannya. Apabila kita bicara tentang sifat iklan, ya, jenis iklan berdasarkan sifatnya, maka dia bersifat niaga dan non niaga. Artinya niaga itu adalah menawarkan sebuah produk. Contohnya adalah iklan yang terdapat di televisi. Apabila kita melihat acara tertentu, terus kemudian kalian bilang iklan, nah itu namanya iklan niaga. Yang kedua adalah non niaga. Non niaga itu biasanya bersifat iklan layanan masyarakat. Biasanya yang sekarang adalah yang sedang banyak dibicarakan orang adalah iklan tentang corona. Ada sambutan dari gubernur dan sebagainya, anjuran dari gubernur, bupati, dan sebagainya. Jadi itu namanya jenis iklan berdasarkan sifatnya. Yang kedua adalah jenis iklan berdasarkan ruangannya.
Kalau jenis iklan berdasarkan ruangnya, maka dia terdiri dari dua hal, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Kalau kita bicara iklan baris, maka silakan dicermati. Iklan baris bentuknya seperti ini. Maaf. Nah, iklan baris bentuknya seperti ini. Silakan dicermati. Dari iklan baris tersebut, kalian akan bisa cermati melalui koran atau majalah, biasanya juga ada. Biasanya dia akan tertulis iklan baris. Biasanya terdapat, kalau dari koran biasanya terdapat pada hari Sabtu dan Minggu. Iklan baris memuat biasanya orang yang menjual atau orang yang mencari barang. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan iklan kolom, silakan dicermati. Di situ ada gambar. Nah, di situ ada gambar, ada kata-kata, ada menawarkan sebuah produk. Biasanya dia terdapat di koran atau majalah, kurang lebih seperti itu. Itu kalau jenis iklan berdasarkan ruangannya. Kalau kita bicara tentang jenis iklan berdasarkan tujuannya, yang pertama adalah permintaan, yang kedua adalah penawaran. Permintaan berarti di situ ada orang mencari sesuatu, meminta sesuatu. Biasanya iklan permintaan itu terdapat di iklan baris seperti yang saya sampaikan. Ya, yang kedua adalah penawaran. Penawaran itu biasanya dia menjual sesuatu, menawarkan sesuatu. Menawarkan sesuatu bisa dia barang, bisa dia jasa. Kalau jasa misalnya jasa pengetikan, setrika, laundry dan sebagainya, atau juga mungkin sanggar tari. Kemudian atau bisa jadi penawaran, dia menawarkan sebuah pekerjaan. Jadi iklan lowongan pekerjaan itu termasuk ke dalam iklan penawaran. Ya, jadi jenis-jenis iklan berdasarkan ada 3 hal, yaitu sifat, ruang, dan tujuan. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di dalam ruang grup WA ya. Oke. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis iklan, jenis-jenis slogan. Yang pertama bersifat pendidikan, yang kedua lingkungan hidup, yang ketiga kesehatan, yang keempat motivasi. Kalau kita bicara tentang pendidikan, maka kita membicarakan hal tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Misal ada kata-kata jenis slogan ini ya. Misalnya ada kata-kata Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka Belajar. Nah, merdeka belajar itu maksudnya untuk dunia pendidikan, untuk dunia sekolah dan sebagainya. Yang jelas keilmuan, ya. Yang kedua adalah lingkungan hidup. Jenis-jenis slogan berdasarkan jenis-jenis slogan yang kedua adalah lingkungan hidup. Contoh slogan berdasarkan lingkungan hidup, yang pertama adalah jagalah kebersihan, yang kedua adalah buanglah sampah pada tempatnya, yang keempat misalnya lindungilah hutanmu dan sebagainya. Yang ketiga bersifat kesehatan. Contoh dalam bidang kesehatan adalah pakai masker melindungimu dan orang lain. Cucilah tangan yang benar agar terhindar dari COVID. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir adalah motivasi. Motivasi itu mendorong orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang baik, yang positif untuk kemajuan mereka. Misalnya, ingin sukses, bekerja keraslah. Lulus pasti bisa apabila kita belajar. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah jenis-jenis poster. Jenis-jenis poster ada 4 juga, yaitu niaga, pendidikan, penerangan, dan kegiatan. Niaga jelas, berarti poster itu menawarkan sebuah produk, sebuah barang, atau layanan jasa dan sebagainya. Menawarkan sesuatu kepada orang lain. Karena itu jenisnya poster, maka kekuatan ada pada gambar. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan, wajib belajar 12 tahun atau hari pertama masuk sekolah misalnya. Maka di situ dituliskan di mana-mana terdapat gambar anak dengan digandeng orang tuanya masuk ke gerbang sekolah yang disambut oleh guru di sekolah tersebut. Misalnya seperti itu. Itu poster pendidikan.
Yang ketiga adalah penerangan. Kalau kita bicara penerangan berarti dia menjelaskan sesuatu kepada khalayak, menginformasikan. Misalnya bagaimana cara mencuci tangan yang baik, bagaimana cara menggunakan masker yang baik, bagaimana agar bisa hidup sehat dan sebagainya. Yang terakhir adalah kegiatan, poster kegiatan. Poster kegiatan ini akan kalian cermati pada saat biasanya Lebaran, maka di situ di baliho-baliho sekitar kita atau di sekitar sekolah pasti terdapat gambar besar-besar tertulis reuni akbar. Nah, di situ ada nama-nama, ada gambar-gambar dari anak-anak yang mengikuti reuni atau apa, atau lambang dan sebagainya, atau lambang sekolah atau gambar sekolah kita dan sebagainya. Maka karena kekuatannya ada di gambar, maka dia disebut sebagai jenis poster, melakukan sebuah kegiatan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita sudah sampai pada tahap yang terakhir. Tanpa kalian sadari, slide dari awal sampai akhir selalu ada unsur warna merah dan putih. Kenapa? Karena kita masuk di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian selalu semangat seperti semangat para pejuang dahulu ketika meraih kemerdekaan. Sekarang kita mempertahankannya dan kita ucapkan merdeka. Indonesia merdeka belajar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.